nggak meningkat. Jadi, nah gitu. Jadi cari kesimpulan yang logis dari dua bentuk kalimat atau dari tiga bentuk kalimat. Itu bentuk soal silogismenya. Gitu ya. Nah, bahasa Inggrisnya tetap sama, analisis teks ya. Kemudian matematikanya bukan matematika dasar yang kayak di SIMAK UI atau ujian mandiri lain ya, tapi matematikanya itu bentuknya adalah TPS kuantitatif gitu ya. Deret hitung, deret huruf, ya, deret angka, kemudian pecahan. Nah, sekilas kayaknya gampang, tapi ingat itu diperhitungkan dengan waktu. Gitu. Jadi seberapa banyak soal yang bisa kalian jawab. Gitu. Kemarin seperti itu UTBK-nya, ya. Jadi saya harap hati-hati, jangan terlalu terlena sama UTBK. Kenapa? Karena matematikanya terutama, ya. Matematikanya kalau di UTBK itu TPS kuantitatif, ya, seperti bentuk soal TPA kalau kamu pada beli buku TPA gitu ya. Nah, tapi untuk di SIMAK UI ataupun ujian mandiri lain, nah matematikanya itu matematika dasar, guys. Ya, jadi kayak ada persamaan kuadrat, limit, trigonometri, keluar itu, ya. Nah, jadi jangan sampai terlena dengan TPS kuantitatif. Apalagi kalian untuk kelas IPS, ya. Nah, tetap harus mulai dari sekarang latihan untuk matematika dasar. Ya, kenapa? Karena untuk persiapan ujian mandirinya. Dan kita belum tahu nih, UTBK tahun ini ada matematika dasarnya atau hanya TPS kuantitatif saja, gitu. Ya, oke semuanya siap? Oke. Nah, sebelumnya saya mohon untuk nyalakan videonya dulu sebentar karena saya mau screenshot untuk untuk dokumentasi sekolah nih. Ya, coba dinyalakan dulu sebentar videonya, sebentar saja. Oke, di sini ada siapa nih? Nah, oke, thank you Safira, Melati. Oke, sebentar ya. Nah, oke, thank you Evander. Oke, jadi untuk untuk pembahasan hari ini ya, yaitu bahasa Indonesia ya. Yang pertama materinya itu adalah ejaan, ya, ejaan. Oke, boleh dimatikan lagi videonya untuk menghemat kuota, ya kan? I know ya, sekarang kan para pencari kuota ya. Oke, boleh dimatikan videonya? Ini saya akan buka materinya. Kalian sudah dikirimkan ya soal bahasa Indonesia untuk ejaan dari kakak dari Kak Tucil ataupun Kak Nur? Oke, di screen kalian kelihatan kalau dengan ukuran segini? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Kelihatan ya. Oke, guys. Nah, ini sambil nunggu akun yang dari laptop ya, mungkin kita akan bahas sedikit-sedikit dulu. Jadi tolong diperhatikan. Ya, mungkin mulai dari Mulai dari suara saya, kemudian dari coret-coretan yang ada di screen kalian ya. Oke, yuk kita mulai. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Kemudian lagi ya, oh ya, diberi kemudahan dan kelancaran untuk UTBK-nya. Kita belum tahu nih apa ada UN atau tidak, ya kan? Nah, tapi yang jelas mudah-mudahan
segala urusan kalian ya, baik ujian apapun dan terutama untuk untuk UTBK itu diberi kemudahan kelancaran ya, dan insya Allah ya semuanya anak-anak IPS SMA 14 menjadi mahasiswa PTN tahun 2021 ya. Amin. Amin. Kenceng ya aminnya ya kalau udah ngomongin jadi mahasiswa PTN ya. Oke, ya kita mulai ya dari soal nomor 1 ya. Silakan. Penulisan kata bilangan yang tidak tepat guys. Kalau yang tidak tepat berarti yang salah ya. Oke, kalau yang salah nih, nah menurut kalian kalau yang salah tuh yang mana ya? Yang A benar atau salah? Yang A. Oke. Yang A yang salah. Kenapa yang A tuh salah? Kenapa tuh salah? Karena itu ada angkanya, harusnya kalau itu cuma huruf aja 20. Oke. Kalau saya tanya, kalau misalkan yang C, kalau yang C piye iki? Yang C nih. Nah, ke 57. Benar nggak bentuknya seperti itu, guys? Betul, Kak. Soalnya ketemu angka harus ada stripnya, tanda hubung. Betul. Oke. Sekarang saya tanya, kalau ini gimana? Kok dia pakai huruf? Karena awal kalimat, Kak, benar. Karena di awal kalimat. Terus kalau misalkan ke 57 ini, kalau diubah jadi awal kalimat gimana? Nah, oke. Nah, sebenarnya gini guys, ya. Oke, benar. Jawabannya ini adalah yang A, ya. Kenapa? Karena kita itu kalau nulis angka harus berdasarkan jumlah katanya. Nah, jumlah kata ya. Jumlah kata misalkan 2. Itu berapa kata guys? 2. 1 kata. 1 kata, oke. Kalau kata 13, itu berapa kata? 2 kata. 2 kata, oke. Kalau 25? 3 kata, Kak. 3 kata. Nah, kalau berdasarkan berdasarkan kata-katanya ya, berdasarkan kata-katanya. Jadi kalau dia itu hanya terdiri atas 2 kata ya, 2 kata. Nah, sebenarnya sih cuma sampai 2 kata aja ya. Jadi kalau dia itu sampai dengan 2 kata, 1 atau 2 kata gitu ya. Nah, gini, 1 atau 2 kata, ini ditulisnya pakai huruf. Nah, kalau dia lebih dari 2 kata, nah ini ditulisnya pakai angka. Nah, gitu. Ya. Jadi, untuk kata-kata 20, itu benar. Harusnya nggak usah pakai keterangan hurufnya lagi. Kok keterangan hurufnya lagi? Sorry. Harusnya itu hanya dengan menggunakan hurufnya saja. Tidak perlu pakai angkanya. Gitu ya. Karya sastra STA ini telah dicetak lebih dari 20 kali DUA PULUH kali. Nah, gitu. Ya, jadi tidak perlu dengan menggunakan angka. Gitu ya. Nah, terus kalau misalkan dia ini lebih dari 2 kata. Ya. Misalkan dicetaknya lebih dari 35 kali gitu ya. Karya sastra STA ini telah dicetak lebih dari 35 kali. Nah, itu barunya pakai angka. Gitu, ya. Nah, jadi kalau misalkan dia itu hanya 1 kata atau 2 kata, ditulisnya pakai huruf, tapi kalau lebih dari 2 kata itu pakai angka. Tapi perhatikan dulu guys. Kan kalau kalimat yang A ini, ya, kalimat yang A ini bukan rincian. Nah, kalau bukan rincian, boleh bentuknya seperti ini, pakai huruf dan pakai huruf atau pakai angka seperti ini ya. Jadi asalkan kalau misalkan 1 atau 2 kata pakai huruf, kok lebih dari 2 kata pakai angka. Tapi kalau dia bentuknya rincian, kayak misalkan ibu membeli 3 ekor ayam dan 2 kilogram beras.
Nah, jadi kalau misalkan ibu membeli 3 ekor ayam, nah 3 ekor ayam dan 2 kilogram beras. Nah, kalau ada kata dan, ingat ya guys ya, kalau ada kata dan, berarti itu adalah kalimat perincian. Kalau kalimat perincian, itu harus pakai angka. Mau dia 1 kata, 2 kata, 3 kata, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau yang A, cukup pakai huruf aja. Gitu ya. Tapi kalau lebih dari 2 kata, pakai angka. Diperhatikan lagi kalimatnya, perincian apa bukan. Kalau bukan rincian, kayak tadi, ya. Kalau dia berupa rincian, seperti ini, ya. Angkanya itu harus pakai angka, bukan pakai huruf. Gitu, ya. Nah, terus kasusnya untuk yang B dan C. Betul. Ke-17 dengan menggunakan huruf. Ya. 1, karena dia di awal kalimat. Ya, yang kedua, karena dilihat lagi jumlah katanya ada berapa? 17, ada 2 kata ya. Nah, kalau 1 kata atau 2 kata, nah itu boleh dengan menggunakan huruf, boleh dengan menggunakan angka. Jadi sah-sah aja. Kalau dia mau nulisnya misalkan begini guys, nah gini, ini sah-sah aja kayak begini. Asalkan kalau di tengah kalimat. Gitu. Karena ini kan di awal kalimat nih. Kalau di awal kalimat iya dong pakai huruf ya. Nah, tapi ke-17 sendiri ini boleh dengan menggunakan huruf, boleh dengan menggunakan angka. Gitu, ya. Nah, kalau yang C karena 57. 57 berapa kata, guys? 3 ya. Nah, tetap harus dengan menggunakan angka. Nggak boleh dengan menggunakan huruf. Mau dia di awal, mau dia di tengah. Ya. Tapi kalau di awal kalimat tetap nih harus dengan menggunakan huruf nih. Nah, Bu, terus kalau misalkan ke 57 gimana nih kasusnya? Kan dia harus pakai angka. Nah, buat kalimatnya seolah-olah ke 57 ini harus di tengah. Gitu ya. Jadi nggak boleh misalkan ke 57 ulang tahun atau misalkan ke 57 tahun. Nah, ke 57 tahun kemerdekaan Indonesia tahun ini misalkan gitu ya. Itu nggak boleh kayak begitu. Ya, jadi harus diubah ke 57-nya itu jadi di tengah. Gitu, ya. Oke. Jadi untuk sementara nih nomor 1 jawabannya yang A, ya. Nanti kalau misalkan tiba-tiba mati nih ya, kalau tiba-tiba mati, nanti saya akan jelaskan lewat whiteboard ya. Oke, untuk sementara nomor 1 ini jawabannya yang A. Terus kalau yang D ini benar ya. Nah, pertama itu dengan menggunakan huruf ya, pertama gitu ya. Nah, apa bedanya pertama sama pertiga? Pertiga. Pertiga itu digabung atau dipisah, guys? Pertiga. Pertiga itu digabung atau dipisah? 2/3. 2 spasi per spasi 3 begitu? Atau per 3 bentuknya digabung seperti ini? Digabung, Kak, kayak gitu. Gabung, betul. Ya, kalau per 3 itu digabung. Nah, jadi kalau yang namanya pecahan, per ini dari 2 guys. Ada yang bentukannya itu sebagai pecahan, ada yang mengartikan sebagai tiap. Nah, kalau pecahan, ini digabung. Ya, digabung. Kalau tiap, ini harus dipisah. Gitu. Jadi kalau misalkan ini seperti ini, 2/3. Per 3-nya digabung ya. Tapi kalau misalkan per kepala, per tahun, nah per tahun, nah ini dipisah. Gitu ya. Jadi kalau per yang menyatakan pecahan digabung, kalau per yang menyatakan tiap itu dipisah. Gitu. Jadi nomor 1 jawabannya yang A ya guys. 20-nya nggak usah pakai angka, tapi cukup pakai huruf. Gitu. Oke. Nah, sekarang
Ya, kita next ke nomor 2. Atau ke sini dulu. Nah, ke nomor 5 nih. Nah, tuh. Kalau ke nomor 5, coba. Yang benar. Pemakaian ejaan yang benar. Coba yang mana? Yang C bukan, Kak? Yang kenapa salah? Yang A kenapa salah? Tadi ingat gimana? Kalau Yang di A awal karena awalnya itu angka, Kak. kalimat. Iya, betul. Kalau di awal kalimat harusnya pakai apa, guys? Pakai huruf. Pakai huruf 20 gitu ya. Oke, sip. 20 gini ya. 20 gini ya. Oke. Yang B kenapa salah, guys? Karena awalnya angka, harusnya dibuat seolah-olah bukan angka. Di tengah, gitu ya. Nah, Iya. coba bikin deh. Kalau seolah-olah 25-nya ini di tengah, gimana caranya? Bikin kalimatnya. Korban pembajakan yang meninggal berjumlah 25 orang. Oke, sip. Betul. Atau paling gampangnya gini, guys. Tambahin aja kata ada di depannya. Ya, ada. Nah, gitu. Ada 25 orang korban pembajakan meninggal. Masalah nggak? Nah, bisa ya? Gitu. Oke, betul. Ya, jadi boleh dibalik pola kalimatnya gitu ya. Jadi kayak tadi, korban pembajakan yang meninggal berjumlah 25 orang seperti itu. Atau boleh tambahin kata ada di depannya. Gitu ya. Oke, sip. Jadi ini jawabannya yang benar adalah yang C. Ya, jadi kalau di awal harus pakai huruf, tapi harus berjumlah 1 atau 2 kata. Kalau lebih dari 2 kata seperti yang B, itu harus dibuat seolah-olah angkanya ada di tengah, bukan di awal. Gitu ya. Oke, jadi yang D sama yang E itu kebalik gitu ya. Kalau yang D sebenarnya udah benar nih, ya kan 25-nya itu di tengah, benar. Tapi nggak boleh juga dengan menggunakan huruf ya, tapi harus dengan menggunakan angka. Nah, gitu. Oke ya. Nah, terus kalau yang E kebalikannya. Justru 20 bukan dengan menggunakan angka, tapi dengan menggunakan huruf. Oke, sip. Nah, pintar-pintar deh anak IPS ya. Ayo, next, lanjut. Kita balik ke nomor 2. Ya. Nomor 2. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat, guys. Berarti yang salah ya. Oke. Nih, penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Oke. Tidak tepat ya. Tidak dapat dibenarkan. Sama aja ya. Berarti yang tidak tepat. Berarti yang salah. Yuk. Menurut kalian, yang A, tanda komanya benar apa salah? Coba, ada yang mau jawab? Sejak masa reformasi sampai kini, benar nggak tuh pakai koma? Benar, Kak. Kenapa benar, Sang? Oke. Sejak masa reformasi sampai kini, itu fungsinya apa dalam kalimat? Subjek, predikat, objek, atau keterangan? Keterangan, betul. Keterangan apa tuh? Sejak masa reformasi sampai kini, berarti keterangan apa tuh? Waktu. Betul ya. Nah, yang A ini benar, guys. Nah, yang A ini benar ya. Kenapa harus dengan menggunakan koma? Karena kalau yang namanya keterangan itu ada di awal kalimat atau anak kalimat. Nah, ya. Tahu nggak sih bedanya anak kalimat sama induk kalimat? Pokoknya kalau anak kalimat itu dia disertai dengan konjungsi. Nah, jadi kalau di bagian kalimat ada konjungsinya, nah konjungsinya itu sampai mana tuh berhentinya gitu ya ngomongnya, itu disebut sebagai anak kalimat gitu. Nah, oke, kalau yang A ini, jadi ini benar adalah keterangan atau anak kalimat di awal kalimat. Ya, ada kata apa? Ada kata sejak.
sejak itu adalah konjungsi atau kata depan yang menyatakan waktu. Gitu ya. Jadi ini sebagai fungsi keterangan ya. Sejak masa reformasi sampai kini itu fungsi keterangan dalam kalimat harus dengan menggunakan koma gitu ya. Oke, terus kalau yang B. Oke, yang B. Salah atau benar ini? Di samping Jakarta, koma. Kota yang juga mengalami kerusuhan adalah Medan, Solo, koma, dan Makassar. Benar salah? Benar. Salah. Salah? Oke, silakan. Yang bilang benar dulu deh. Yang bilang benar, ada yang bisa memberikan penjelasan? Karena Oke. perinciannya Gimana? benar, Kak. Karena itu lebih dari dua kota. Jadi pakai Sebelum koma. dan pakai koma gitu ya? Iya, sebelum dan tetap pakai koma. Setelah Medan juga pakai koma. Terus di samping Jakartanya benar nggak pakai koma, sayang? Benar, Kak. Benar keterangan. Kenapa benar? Karena keterangan juga. Keterangan di awal kalimat gitu ya. Oke, tadi ada yang menganggap salah? Kira-kira bisa dijelaskan kenapa itu salah? Nah, oke. Jadi yang B ini juga benar ya sayang ya. Nah, yang B ini benar. Kenapa? Satu, di samping Jakarta. Nah, bukan maksudnya ada kota Jakarta terus di sampingnya gitu, bukan begitu ya, bukan makna secara denotasi, bukan ya. Jadi maksudnya di samping Jakarta, maksudnya selain Jakarta. Nah, gitu. Jadi kata di samping atau kalau misalkan diganti dengan kata selain, nah itu juga sama-sama menunjukkan konjungsi. Jadi kalau yang ada namanya konjungsi atau kata depan, berarti dia berfungsi sebagai keterangan. Nah, gitu. Keterangan di awal kalimat. Di samping Jakarta, benar pakai koma, ya. Sama seperti yang A, gitu ya. Jadi keterangan di awal atau anak kalimat di awal benar dengan menggunakan koma, gitu ya. Oke, jadi yang B benar. Terus yang kedua, oke, ini perinciannya lebih dari dua ya, lebih dari 2 kota. Maka dia benar dengan menggunakan tanda koma sebelum kata dan. Oke, sip. Next, yang C. Nah, ini kalimat langsung dan kalimat tak langsung, guys. Benar, pakai koma, terus kutipnya benar seperti ini. Benar. Benar. Ya, ingat kalau kalimat langsung, ya, kalau kalimat langsungnya itu di belakang, ya, pakai koma dulu ya. Pakai koma dulu, terus baru pakai tanda petik. Nah, terus setelah tanda petiknya harus dengan menggunakan huruf kapital, gitu ya. Jadi kalau kalimat langsungnya di belakang, pakai koma dulu, setelah kondisi seorang pengamat mengatakan koma gitu dulu ya. Terus pakai tanda petik, terus pakai huruf kapital, begitu. Nah, terus di akhirnya titik dulu, baru pakai tanda petik. Ya, kalau misalkan kalimat seru, seorang pengamat berseru, misalkan gitu ya. Seorang pengamat berseru, koma, petik, apa kalimatnya? Pakai huruf kapital. Terus ingat ya, pakai tanda seru, terus petik. Nah, gitu. Sama, tanda tanya juga sama. Tanda tanya dulu, baru petik. Gini ya. Tapi, oke, ada tapinya nih guys. Kalau kalimat langsungnya di awal. Nah, kalau kalimat langsungnya di awal, misalkan sampai beberapa waktu ke depan kerusuhan tampaknya masih akan terjadi, kata seorang pengamat, misalkan gitu ya. Nah, kalau kondisinya yang di belakang, kalimat langsungnya di depan, pakaiin koma ya, kalau dia kalimat berita. Koma, petik, nah, kata dia, misalkan gitu. Nah, kata dia, K-nya bukan pakai huruf kapital ya, K-nya pakai huruf kecil. Gitu ya. Terus Bu, kalau misalkan kalau kalimat tanya gimana? Cukup pakai tanda tanya, tanda petik. Nah, tanya dia.